Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Naimah Herliani, Nanda Arifah Khairina, Nafis Arahma, Nurjana, Nurhalisa, dan Nurul Saryanti. Di sini kami akan menjelaskan mengenai membangun kerjasama yang efektif untuk memenuhi tugas interpersonal skill dari Ibu Yulia Khairina, SPSI, MPSI. Suatu instansi atau kelompok sangat diharapkan dapat menunjukkan eksistensinya dalam hal yang positif, yang berarti harus dapat menunjukkan kinerja yang baik pada pihak luar, khususnya masyarakat. Dalam pencapaian tujuan bersama tersebut, dibutuhkan tim yang solid di mana tim tersebut dapat menunjukkan kekuatan atau power dan kerjasama yang baik di antara anggota-anggotanya. Suatu tim dapat dikatakan berdaya jika sudah meyakini potensinya untuk berkarya, dengan memiliki kesadaran bahwa dalam dirinya terdapat kemampuan dan kekuatan untuk mengerjakan suatu hal demi tujuan bersama. Dengan terselesaikannya segala permasalahan tersebut, secara tidak langsung, kinerja suatu instansi atau kelompok akan semakin efektif. Definisi sebuah tim memiliki 3 komponen. Yang pertama, dibutuhkannya 2 orang atau lebih. Yang kedua, orang-orang dalam sebuah tim memiliki interaksi reguler. Yang ketiga, orang-orang dalam sebuah tim memiliki tujuan yang sama. Setiap tim sangat berhubungan erat dengan kerjasama yang dibangun dengan kesadaran pencapaian prestasi dan kinerja. Di dalam tim, para anggota berbagi tanggung jawab. Tanggung jawab tersebut didelegasikan untuk memperdayakan anggota dalam fungsi perencanaan, pengordinasian, dan pengendalian secara berkesinambungan. Apabila rasa berdaya dan tanggung jawab ada dalam satu tim kerja, maka kecakapan dalam menjalankan proses pekerjaan akan meningkat dan tumbuh kesadaran akan peran penting kerjasama tim, serta kerjasama akan semakin efektif. Jika rasa berdaya dan tanggung jawab tidak memiliki anggota tim, maka tidak pernah menyadari potensi berkembang, dan kurang mendapatkan pengalaman atas masalah dan kurang menyadari bahwa tugas tersebut sangat berarti bagi tim. Suatu tim yang berdaya tidak dapat dibentuk oleh instansi atau atasan, melainkan hanya dapat terbentuk atau muncul dari para anggota tim itu sendiri. Agar terbentuk tim yang kompak, solid, dan berdaya dapat terwujud, maka dibutuhkan kerjasama antar anggota, yaitu memiliki kecerdasan emosi yang baik dapat mempengaruhi terbentuknya tim yang berdaya. Ada kalanya pada saat kita berinteraksi dengan orang lain, tidak menutup kemungkinan timbul ketidakcocokan interpersonal, komunikasi yang kurang terbuka, dan hal lain yang berkaitan dengan kerjasama dalam suatu pekerjaan. Komitmen antar anggota juga dibutuhkan dalam membangun rasa berdaya tim yang optimal. Dengan komitmen tiap anggota terhadap organisasi, sehingga rasa tanggung jawab dan rasa keinginan untuk terlibat penuh dalam organisasi juga akan tertanam dalam diri masing-masing anggota. Kerjasama menjadi kebutuhan dalam mewujudkan keberhasilan kerja dan akan menjadi suatu daya dorong yang dimiliki energi dan sinergitas bagi individu-individu tergabung. Tanpa kerjasama yang baik, tidak akan memunculkan ide-ide cemerlang. Menurut Hughes 2012-366, teori pembentukan tim harus melewati 4 tahap. Tahap pertama yaitu tahap forming atau pembentukan. Yang kedua ada tahap storming atau goncangan. Yang ketiga tahap norming atau membangun norma. Dan yang terakhir tahap performing atau berkinerja. Menurut Dibyo Sumantri, agar kerjasama bisa terjalin dengan baik perlu adanya beberapa tahapan kesamaan, yaitu kesamaan tempat, kesamaan pikiran, kesamaan perasaan, dan kesamaan jiwa. Alasan-alasan diperlukannya kerjasama kelompok. Yang pertama yaitu hasil kerjasama kelompok dapat memberikan hasil yang lebih banyak. Yang kedua, kerjasama kelompok memberikan semangat, kepuasan, dan kebahagiaan bagi para anggota kelompok. Yang ketiga, kemampuan perorangan dalam kerjasama kelompok dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan. Keempat, keberhasilan kelompok dapat diraih melalui saling membantu antara anggota kelompok. Faktor-faktor penghambat kesuksesan kerjasama. Yang pertama, identitas pribadi anggota tim.
yaitu tim tidak akan dapat berjalan efektif bila anggotanya belum merasa cocok. Yang kedua, hubungan antar anggota lainnya yang harus saling mengenal dan berhubungan untuk dapat bekerja sama. Yang ketiga, identitas dalam organisasi, yaitu kecocokan tim dalam organisasi. Faktor-faktor atau proses yang mempengaruhi keberhasilan kerjasama. Yang pertama, ada individual karakter atau karakter individu, skill, pengetahuan, dan kecocokan tujuan personal dengan organisasi dan komitmen. Yang kedua, ada task karakteristik atau karakteristik tugas, kejelasan tujuan, beban kerja. Yang ketiga, ada task related atau tugas terkait, penafsiran situasi, manajemen diri. Yang keempat, ada team related atau tim terkait, interaksi internal tim, dukungan. Yang keempat, ada task outcome atau hasil tugas, kepuasan kerja, ketercapaian tujuan. Yang terakhir, ada team outcome atau hasil tim, saling percaya, saling menghargai, dan visi bersama. Bergabung dengan sebuah tim membuat karyawan atau anggota memiliki rasa kebersamaan dan kedekatan yang berlangsung terus-menerus dapat menimbulkan kerjasama yang baik. Penelitian Cohen dan Bailey, Jude 2011 mengatakan bahwa perusahaan seringkali mengandalkan kerjasama untuk perbaikan terus-menerus produk dan jasa, dan juga dari semua fungsi organisasi lainnya. Berdasarkan penjelasan mengenai teamwork, maka dapat diambil kesimpulan bahwa teamwork adalah kemampuan individu dalam melakukan kerjasama dengan baik untuk mencapai tujuan bersama di dalam tim yang saling percaya dan saling mendukung serta bertanggung jawab. Teamwork adalah sarana penggabungan berbagai talenta dan dapat memberikan solusi inovatif suatu pendekatan yang mapan. Selain itu, beraneka ragamnya keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh anggota dapat memberikan keunggulan yang lebih besar dibanding individu. Keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki anggota dan pengawasan diri yang diperlihatkan oleh masing-masing tim memungkinkan untuk diberikan suatu tugas dan tanggung jawab, dan kerjasama seseorang terhadap organisasinya terkait dengan keberhasilan kinerja terhadap target yang ditentukan dan pada akhirnya menjadikan tim yang efektif. Ya, mungkin itulah tadi pembahasan mengenai membangun kerjasama yang efektif oleh kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.